Assalamualaikum anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sains, yaitu materi hewan dan habitatnya. Materi ini ada di bab 2 buku Juara Sains 4. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa habitat itu? Habitat artinya tempat hidup hewan. Kita tahu kan kalau hewan itu punya tempat hidup masing-masing. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hewan dan tempat hidupnya. Hewan itu ada yang tinggal di darat, seperti capung, sapi, kambing, burung-burung, dan sebagainya. Ada juga yang tinggal di air, seperti lumba-lumba, berudu, ikan-ikan, dan sebagainya. Ada juga yang hidup di darat dan air, seperti kura-kura, buaya, katak, dan sebagainya. Namun, sebelum kita mempelajari habitat hewan, kita ke pelajaran satu dulu, yaitu kita pelajari bagian tubuh hewan dan fungsinya. Anak-anak, hewan itu memiliki bagian-bagian tubuh. Setiap bagian tubuh itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Sekarang kita perhatikan hewan ciptaan Allah yang satu ini. Kucing adalah hewan ciptaan Allah yang sangat lucu dan menggemaskan sekali ya. Apakah kalian tahu bagian-bagian tubuh kucing dan fungsinya? Yuk kita pelajari. Kucing itu memiliki mata untuk melihat, memiliki hidung untuk membau, memiliki telinga untuk mendengar, memiliki mulut untuk makan, memiliki bulu untuk menutupi tubuhnya agar tidak kedinginan, dan kaki untuk berjalan, cakar untuk menggali lubang di tanah, dan ekor untuk menjaga keseimbangan ketika dia berjalan atau melompat, dan ekor kucing juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan manusia serta hewan yang lainnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua hewan memiliki bagian tubuh yang sama? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Agar lebih mudah memahami bagian-bagian tubuh hewan secara keseluruhan, kita terlebih dahulu ketahui kelompok-kelompok hewan berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya. Hewan berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hewan darat, yaitu hewan yang habitatnya ada di darat. Yang kedua, hewan air, yaitu hewan yang habitatnya atau tempat hidupnya ada di air. Dan yang ketiga adalah hewan darat dan air, yaitu hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Pengelompokan ini perlu kita ingat untuk memudahkan kita mengetahui bagian-bagian tubuh hewan, karena setiap kelompok hewan ini, hewan darat, hewan air, atau hewan darat dan air, memiliki bagian-bagian tubuh yang hampir sama pada masing-masing kelompoknya. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama adalah hewan darat. Hewan darat adalah hewan yang tempat hidupnya atau habitatnya ada di darat. Perhatikan pada gambar ini ada contoh-contoh hewan darat seperti monyet, harimau, kerbau, gajah, jerapah, badak, zebra, burung, dan sebagainya. Nah, perhatikan hewan darat berikut ini. Ini adalah burung. Burung memiliki paruh untuk menangkap dan mengambil makanannya. Burung juga memiliki sayap untuk bisa terbang. Nah, sekarang perhatikan bagian tubuh gajah. Gajah memiliki belalai, gajah juga memiliki gading. Sekarang perhatikan hewan darat berikut. Ini adalah kerbau. Kerbau memiliki tanduk
dan juga memiliki kuku. Itulah beberapa hewan darat yang memiliki bagian tubuh lain yang berbeda yang tidak ada pada bagian tubuh kucing yang kita bahas tadi. Sekarang kelompok hewan yang kedua, yaitu hewan air. Apakah hewan darat dan hewan air memiliki bagian tubuh yang sama? Tentu saja tidak. Hewan darat dan hewan air memiliki bagian tubuh yang berbeda karena habitatnya juga berbeda. Ayo perhatikan bagian tubuh hewan air berikut ini. Ikan termasuk hewan air. Ikan memiliki insang untuk bernafas, memiliki sirip dan ekor untuk berenang. Ikan mengambil aliran air yang mengandung oksigen ke dalam mulutnya untuk diproses di dalam insangnya. Nah, sekarang perhatikan video cara ikan bernafas berikut ini. Fish first gulps water through its mouth and closes its mouth and opens the operculum to force the water out through the gills. It used to be thought that sharks had to keep swimming all the time. Most species of sharks are in fact able to rest on the bottom and move water over their gills by simply gulping. The nurse shark, the white-tip reef shark, the lemon shark, they all practice this form of breathing called buccal pumping, where they gulp water. Ya, itu tadi adalah video cara ikan bernafas. Sekarang ke kelompok hewan yang ketiga, yaitu hewan darat dan air. Hewan darat dan air artinya hewan yang habitatnya ada di darat dan di air. Contohnya kura-kura. Kura-kura memiliki cangkang yang keras dan juga memiliki kaki yang pendek. Kaki kura-kura yang pendek berfungsi untuk berjalan di atas tanah. Bentuk kaki kura-kura yang berselaput berfungsi untuk berenang di air. Cangkang kura-kura untuk melindunginya dari hewan yang lain. Nah, sekarang perhatikan, kita ulangi kembali kelompok hewan berdasarkan habitatnya. Yang pertama adalah hewan darat. Hewan darat adalah hewan yang habitatnya ada di darat. Yang kedua adalah hewan air, yaitu hewan yang habitatnya ada di air. Yang ketiga adalah hewan darat dan air, yaitu hewan yang habitatnya ada di darat dan di air. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah membaca buku Juara Sains bab 2 pelajaran 1 halaman 45 sampai dengan halaman 50. Selanjutnya isilah tabel halaman 51. Nah, anak-anak, semua jenis hewan yang kita pelajari tadi ternyata sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 164, yang artinya, dan Dia, maksudnya Allah, sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.